Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elsie Oktaviani Maha. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan video dari makalah saya mengenai analisis pengendalian internal pada sistem penggajian dan personalia. Di sini, saya akan menjelaskan isi dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai isi dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sebuah perusahaan dibangun dengan memiliki tujuan untuk bergerak maju, berkembang, memiliki daya saing, dan bertahan. Sebuah perusahaan dapat berjalan tidak hanya dengan pemilik perusahaannya dan modal usaha dari pemilik, tetapi dijalankan dengan tidak hanya dengan modal pemilik perusahaan, tetapi juga oleh karyawan. Seluruh karyawan menggerakkan perusahaan maju ke depan untuk mencapai nilai dari suatu perusahaan secara maksimal. Tidak hanya itu, karyawan juga mengembangkan perusahaan dan mempertahankan umur dari suatu perusahaan dengan bersaing dengan kompetitor. Suatu perusahaan tidak dapat dijalankan sendiri oleh pemilik, walaupun pemilik yang mengeluarkan modal untuk usahanya. Perusahaan memiliki kesempatan yang begitu baik jika perusahaan mendapatkan karyawan yang tepat dan menjalankan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha terus mencari, memilih, serta melatih calon karyawan, maupun karyawan perusahaan itu sendiri. Penggajian dan personalia merupakan hal yang paling utama, yang meliputi penerimaan, pemanfaatan tenaga kerja, dan pembayaran atas jasa tenaga kerja. Terlaksananya pengendalian internal yang baik ketika perusahaan dapat mengadopsi ketentuan yang telah dibuat oleh COSO. Menurut COSO, pengendalian internal adalah sebagai proses yang diimplementasikan oleh Dewan Direksi, manajemen, serta seluruh staf dan karyawan di bawah arahan mereka, dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama menjalankan pengendalian internal yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan agar mencapai tujuan utama dari pengendalian internal tersebut. Dengan tercapainya tujuan pengendalian internal akan mengurangi terjadinya risiko fraud, operasi perusahaan yang tidak efektif dan efisien, dan laporan keuangan salah saji dalam perusahaan. Mengurangi terjadinya risiko pengendalian yang tidak efektif dan efisien sangat diperlukan adanya pengendalian internal untuk melakukan pengecekan terhadap sistem penggajian dan personalia. Apabila sistem akuntansi dan pengendalian terhadap penggajian tidak baik atau kurang memadai, maka akan dapat menimbulkan terjadinya kesalahan maupun ketidaktelitian. Selain itu, data akuntansi akan kurang dipercaya dan dapat berdampak pada kurang dipatuhinya kebijaksanaan maupun prosedur yang telah ditetapkan, terutama akan dibahas mengenai sistem penggajian dan perusahaan. Dan yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan beberapa permasalahan. Yang pertama, bagaimanakah sistem penggajian dan personalia karyawan? Yang kedua, bagaimanakah penerapan pengendalian internal pada sistem penggajian dan personalia? Dan yang ketiga, apakah penerapan pengendalian internal sistem penggajian dan personalia telah memadai? Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari bab 2 tinjauan pustaka. Pengendalian internal. Yang pertama, pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen, juga keseluruhan perusahaan untuk melakukan pengendalian di dalam perusahaan, terhadap kegiatan di dalam perusahaan. Menurut Marshall, pengendalian internal adalah proses pengimplementasian kontrol dengan tujuan menjaga aset, menghindari dan mendeteksi penyalahgunaan otorisasi, menjaga pencatatan yang detail untuk menjaga laporan aset perusahaan akurat dan tepat, memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, mempersiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, serta memenuhi hukum dan regulasi. Yang kedua, karakteristik pengendalian internal. Pengendalian internal yang baik mempunyai sistem karakteristik. Yang pertama,
suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. Yang kedua, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik perusahaan, utang-utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi. Dan yang keempat, suatu tingkat dan kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian 3 golongan tujuan, yaitu keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas serta efisiensi operasi perusahaan. Pentingnya keefektifan pengendalian internal dalam Robert dan Hilbert, pengendalian internal merupakan satu hal yang penting dalam perusahaan. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang diimplementasikan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan informasi keuangan dan operasional yang andal, kepatuhan terhadap kebijakan dan rencana prosedur, undang-undang, aturan, dan peraturan pengamanan aset, efisiensi operasional, pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasi dan program perusahaan, integritas dan nilai-nilai etika. Yang keempat, keterbatasan pengendalian internal. Pengendalian internal tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana manajemen. Pengendalian internal memiliki keterbatasan bawaan. Hal yang diberikan pengendalian internal merupakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris mengenai pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Mulyadi, batas-batas pengendalian internal meliputi kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, pengabaian oleh manajemen, dan biaya dibandingkan keuntungan. Dan yang kelima, komponen pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. Yang kedua, penaksiran risiko. Tujuan dari penaksiran risiko dalam laporan keuangan adalah untuk identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi. Dan yang keempat, pemantauan. Pemantauan merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilakukan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu dan tempat, untuk menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diterapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut membutuhkan perubahan karena terjadi perubahan keadaan. Selanjutnya, sistem penggajian dan personalia. Yang pertama, pengertian sistem penggajian. Pengertian gaji, menurut Pusat Penelitian Informatika, gaji merupakan kembalian finansial yang diterima oleh para pegawai sebagai ganti kontribusi mereka terhadap organisasi. Dalam suatu organisasi, ada beberapa departemen, dan setiap departemen memiliki bagian pembayaran gaji untuk mengelola kegiatan penggajian. Setiap bagian harus melakukan operasi yang diperlukan seperti pengumpulan dan persiapan data, entry, pembaruan pemantauan, dan pelaporan data. Banyak praktik dan prosedur yang perlu dikaji ulang pada saat kebutuhan berubah dan perubahan dalam tuntutan karyawan dan teknologi sehingga organisasi membutuhkan sistem penggajian yang akan mengelola personel dan rincian terkait penggajian, pemrosesan di setiap departemen, dan audit penggajian dengan cara yang lebih efisien. Dengan sistem penggajian ini, bagian penggajian
akan dapat menyimpan catatan karyawan, termasuk data personal mereka, slip pembayaran, tunjangan, pengurangan, cuti, dan lain-lain. Gaji bersih setiap karyawan dihitung dengan tunjangan dan pemotongan, sesuai dengan aturan perusahaan. Slip pembayaran individual dicetak sebagai tanda terima jika karyawan ingin mencetak. Pita gaji, tunjangan, pengurangan, kehadiran, dan informasi pajak diperbaharui jika ada perubahan dalam struktur gaji. Dan yang kedua, pengertian sistem personalia. Sistem informasi personalia adalah suatu sistem yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan orang bekerja dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem personalia di beberapa perusahaan sudah menggunakan komputer, tetapi masih bersifat stand-alone, sehingga pemakaian data secara bersamaan tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, sistem akuntansi penggajian. Yang pertama, pengertian sistem akuntansi penggajian yang memadai. Sistem penggajian, menurut Pusat Penelitian Informatika, adalah proses yang menentukan tingkat penggajian pegawai, memantau atau mengawasi, mengembangkan, serta mengendalikan gaji pegawai. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang memadai adalah yang pertama, improve information. Sistem akuntansi yang disusun harus dapat memberikan informasi-informasi yang benar, cepat dan tepat waktu dibutuhkan. Dan yang kedua, reduce internal check. Dalam sistem akuntansi yang disusun terdapat internal control atau pengawasan, serta memenuhi prinsip aman yang berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. Dan yang kedua, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji. Kedua, kartu jam hadir. Ketiga, kartu jam kerja. Keempat, daftar gaji karyawan. Kelima, surat pernyataan gaji. Dan yang keenam, buku kas keluar. Dokumen-dokumen yang lengkap dan tepat tetap dibutuhkan untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam proses penggajian, karena menyangkut pembayaran jasa atas karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3 pembahasan. Yang pertama, sistem pengendalian internal dalam sistem penggajian. Yang pertama, aspek organisasi. Aspek organisasi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Yang kedua, aspek sistem otorisasi. Aspek sistem otorisasi terbagi menjadi 7, yaitu setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditentangani oleh direktur utama. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Yang ketiga, aspek prosedur pencatatan. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Dan yang keempat, aspek praktik yang sehat. Aspek praktik yang sehat meliputi kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi. Keberadaan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Aspek-aspek tersebut perlu terlaksana untuk menghasilkan pengendalian internal yang berjalan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan pengendalian internal, mencegah terjadinya risiko laporan keuangan salah saji dan risiko kecurangan. Yang kedua, pengendalian internal
dalam sistem akuntansi penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia dimulai dari proses pengrekrutan karyawan sampai dengan pembayaran atas jasa yang diberikan dan kepada pemerintah dan lembaga lainnya dengan pembayaran pajak atas penghasilan dan kenikmatan karyawan yang terutang. Adapun siklus penggajian dan personalia, yang pertama, personalia dan peningkatan kerja atau penerimaan dan pemberhentian karyawan syarat-syarat kerja. Yang kedua, penataan waktu dan perhitungan gaji. Yang ketiga, pembayaran gaji. Dan yang keempat, pengisian formulir-formulir pajak dan pembayaran pajak. Yang kedua, tujuan pelaksanaan pengendalian internal terhadap siklus penggajian dan personalia. Tujuan dari pelaksanaan internal kontrol terhadap siklus penggajian dan personalia adalah: yang pertama, karyawan-karyawan yang dipekerjakan hanya atas dasar prosedur otorisasi. Yang kedua, pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerja yang benar-benar dilakukan oleh karyawan dan bukan fiktif. Yang ketiga, transaksi penggajian diotorisasi secara benar. Yang keempat, pencatatan seluruh penggajian tepat waktu. Yang kelima, transaksi penggajian terdapat pencatatan jumlah jam kerja, komisi, potongan-potongan. Yang keenam, pengklasifikasian transaksi penggajian secara benar dan tepat. Dan yang ketujuh, transaksi penggajian telah dimasukkan dalam pencatatan pendapatan karyawan secara benar, catatan dan dokumen, serta harta kekayaan harus terlindungi dari pencurian, penyalahgunaan, dan kerusakan. Pengendalian internal untuk mengurangi risiko pada sistem penggajian dan personalia. Menurut James Hall, sistem penggajian dan personalia memiliki beberapa risiko, yaitu tidak tepat dalam mencatat transaksi penggajian, penyalahgunaan kas melalui kecurangan, mengakses penggajian dan data pribadi karyawan tanpa otorisasi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bab 4, kesimpulan dan saran. Jadi, sistem personalia harus dilakukan sesuai dengan SOP dalam merekrut dan menjaga kinerja karyawan perusahaan dengan harapan agar seluruh karyawan pada perusahaan dapat memberikan jasa dan kinerja terbaik, serta menjaga kesejahteraan perusahaan dan karyawan. Selain itu, sistem pengendalian dapat terlihat melalui berbagai hal yang telah dijalankan perusahaan, seperti menjunjung nilai integritas dan etika. Perusahaan akan menggunakan formulir dan dokumen yang berkaitan dalam perhitungan penggajian, antara lain surat perjanjian kerja, formulir permintaan lembur, dokumen pendukung perubahan gaji, rekap daftar gaji, surat pernyataan gaji, bukti kas keluar, kartu biaya, dan kartu penghasilan karyawan. Dokumen dan formulir tersebut berguna sebagai dasar untuk penghitungan gaji karyawan setiap bulannya. Tetapi, ada beberapa kekurangan dalam pengendalian internal perusahaan, seperti perusahaan tidak melakukan background check kepada karyawan baru yang akan masuk dalam perusahaan. Perusahaan belum menerapkan kebijakan untuk rotasi jabatan secara periodik terhadap karyawan departemen yang berkaitan dengan sistem penggajian dan personalia. Pengendalian internal pada perusahaan cukup memadai jika perusahaan memiliki risiko kecurangan yang rendah. Pengendalian internal mampu mencegah terjadinya kecurangan dan masalah di dalam perusahaan, tetapi tetap membutuhkan beberapa peningkatan, sehingga pengendalian internal semakin kuat dan mencegah terjadinya kecurangan dan masalah dalam perusahaan yang merugikan. Lalu saran, dari kesimpulan, penulis dapat memberikan saran untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pengendalian internal, yaitu pertama, perusahaan perlu melakukan background check kepada karyawan baru yang akan masuk dalam perusahaan. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan untuk rotasi jabatan secara periodik terhadap karyawan departemen yang berkaitan dengan sistem penggajian dan personalia, karena dengan karyawan yang tidak pernah rotasi jabatan lebih cenderung untuk melakukan kecurangan. Dan yang kedua, memberikan batasan hak akses data atau fisik kepada pejabat-pejabat yang berwenang.
menambah otorisasi yang dibutuhkan, mencegah adanya penyalahgunaan yang diberikan perusahaan. Direksi perlu menetapkan whistleblowing system. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.